vision. Nah, sekarang kita coba bandingkan lebih mudah mana kalau menggunakan kertas kerja metode COS juga dengan model general seperti ini. Nah, ini kita langsung tanpa menghitung satu persatu masuknya ke sini. Kasnya sesuai dengan perhitungan kita di neraca individu tadi adalah sebesar ini 689.500 dan kasnya PT DEF adalah sebesar 150 juta, sehingga total kasnya adalah sama dengan, tinggal menjumlahkan menyamping, 839.500. Kemudian piutangnya kita ambil dari individu di sini 50 juta dan PT DEF ini adalah sebesar 25 juta, sehingga total piutangnya adalah sebesar 75 juta. Investasi saham metode COS, investasi saham pada PT DEF kita masukkan sebesar 98 juta, kelebihan kita tangguhkan dahulu. Kemudian aktiva tetap kita bisa ambil dari individunya 300 juta dan PT DEF adalah sebesar 200 juta, sehingga total aktiva tetapnya adalah 500 juta. 300 tambahi 200 juta. Kemudian pembelian atau HPP kita bisa langsung masukkan juga di sini, pembelian atau HPP untuk PT ABC 350 dan PT DEF sesuai dengan soal adalah sebesar 150 juta, sehingga total HPP itu masuk laba rugi konsolidasi sebesar 300 ditambahi 150, 500 juta. Biaya usaha kita juga bisa masukkan PT ABC 75 juta, PT DEF di sini adalah sebesar 25 juta, sehingga masuk di laba rugi konsolidasi sebesar 75 plus 25, 100 juta. Hutang usaha sebelah kredit kita bisa ambilkan dari individunya PT ABC yaitu sebesar 100 juta dan PT DEF sebesar 50 juta, sehingga total hutang usahanya di sini adalah 100 juta plus 50 juta, hingga ketemu 150 juta. Kemudian modal saham PT ABC kita bisa ambilkan dari Dian modal saham 500 juta di sini akan masuk ke laporan keuangan konsolidasi atau neracanya sebelah kredit sebesar 500 juta. Kemudian modal saham PT DEF di sini kita bisa memasukkan sebesar 100 juta, tapi ini harus kita lakukan eliminasi, adalah 75% atau 0,75 dari 100 juta ini ketemu 75 juta, sehingga yang masuk di neraca konsolidasinya adalah sisanya sebesar 100 juta minus 75 juta, 25 juta. AGIO PT ABC 100 juta, kemudian PT DEF sebelah kredit sebesar 50 juta dan harus dieliminasi sebesar 75%, 0,75 kali 50 juta 37.500. Di neraca konsolidasinya hak minornya sebesar hanya 12.500. Kemudian untuk laba yang tahan PT ABC kita tidak memakai perhitungan yang sudah menambahkan laba, karena laba yang ada di kertas kerja ini kita bisa menghitung menyamping. Nah, sehingga perhitungan untuk laba yang tahan PT ABC awalnya adalah 150 juta
Kemudian penghasilan kalau metode cost ini adalah pendapatan dividen 37.500 sehingga total laba yang ditahan akhir di sini adalah 187.500. Kita masukkan di sini. Sehingga totalnya 187.500 ini kita masukkan pada kolom laba yang ditahan sisi mayoritas di sini sebesar 187.500 tadi. Kemudian untuk laba yang ditahan PT DEF sebelah kredit di sini, ini kita masukkan sebesar laba yang ditahan awalnya sesuai dengan soal, yaitu 30 juta. Kemudian dari 30 juta ini kita eliminasi sebesar 75%, berarti 0,75 kalikan ini adalah laba yang ditahan awal, berarti eliminasinya adalah 22.500. Nah, sisanya masuk di kolom laba yang ditahan sisi minoritas. Ini sebesar 30 juta minus 22.500 sehingga totalnya 7.500 masuk di minoritas. Berikutnya penjualannya PT ABC adalah sebesar 650 juta dan PT DEF adalah sebesar 370 juta, sehingga total penjualan masuk di laba rugi konsolidasi 650 ditambahi 370 ketemu 1.020 juta. Berikutnya pembagian dividen, ini menjadi pengurang laba atau pendapatan. Untuk PT ABC ini adalah 75 juta dan untuk PT DEF di sini adalah sebesar 50 juta. Nah, sekarang kita total untuk neraca individunya. PT ABC sebelah debit adalah 1.637.500, sedangkan PT ABC sebelah kredit di sini adalah sebesar sama 1.637.500. Kemudian PT DEF untuk sisi debitnya adalah sebesar 600 juta dan sisi kreditnya adalah sebesar 600 juta juga. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita bisa lakukan eliminasi investasi seperti biasa. Berarti eliminasi investasinya merupakan total dari 75 juta ditambahi 37.500 ditambahi 22.500, ketemunya 135 juta. Kemudian kelebihannya berarti kita masukkan saja di debit, tapi karena lebih besar nilai buku, maka kita masukkan di sebelah neraca konsolidasinya akan muncul minus, yaitu 98 juta di minus 135 juta akan muncul minus 37 juta. Kemudian jika sudah, kita selesaikan untuk laba rugi konsolidasi. Nah, sebelum ke laba rugi konsolidasi, di sini ada pembagian dividen, Nah, ini mengurangi laba rugi konsolidasi, sehingga totalnya di debit sebesar 75 juta ditambahi 50 juta, ketemunya adalah 125 juta. Nah, ini untuk laba rugi konsolidasi kita tinggal menjumlahkan ke bawah. Kita sum saja. Total debitnya adalah 725 juta dan ketemu kreditnya adalah sebesar 1.020 juta. Sehingga total di bawah harus sama yang terbesar, 1.020 juta. Kemudian untuk debitnya juga harus sama, berarti 1.020 juta. Sehingga penambahnya yang kecil ditambahkan berapa, ketemu 1.020, itu menjadi laba konsolidasinya nanti. Laba konsolidasinya berarti ketemunya adalah sebesar 1.020 di minus 725, ketemu 295 juta.
Nah, 295 juta ini dibagi menjadi dua, yang mana untuk mayoritas saham dan sisanya nanti lebih kecil adalah untuk minoritas saham. Nah, kita menghitung yang sisi minoritas saham. Minoritas saham di sini adalah labanya PT DEF dikalikan dengan prosentase minoritas, yaitu 25% atau 0,25 dikalikan laba aslinya PT DEF adalah 195 juta, sehingga ketemunya adalah 48.750. Nah, sisanya di sini menjadi hak mayoritas saham semuanya, sehingga mayoritas saham tinggal sisanya 295 dikurangi sisi minoritasnya tadi 48.750, sehingga ketemunya adalah 246.250. Nah, 246.250 ini di dalamnya ada laba yang ditahan untuk PT ABC. Kalau dirinci akan tampak rinciannya seperti yang ada di layar ini, yaitu laba aslinya 225 juta, kemudian dia membagikan dividen 75 juta, berarti minus, kemudian laba dari perusahaan anak atau laba yang ditahan untuk PT ABC di sini adalah 21.250, sehingga totalnya di sini adalah 246.250. Nah, ini kalau sudah kita total lagi, berarti total hak mayor 187 ditambahi 246.250 ketemu 443. Kita masukkan di sini neraca kredit 443.750, sedangkan hak minornya 7,5 juta ditambahi 48.750 ketemu 56.250. Kita masukkan lagi di sebelah kredit di sini 56.250, sehingga untuk aktifanya neraca konsolidasi kita bisa hitung, kita jumlahkan, berarti totalnya adalah sebesar 1.377.500, sedangkan sisi pasifanya kita bisa total ketemu hasil akhirnya adalah 1.177 kurang 200, ternyata 200. Oh, kita belum memasukkan agilnya PT ABC di sini. Ini adalah sebesar 200 juta, sehingga kalau di total ketemunya sama, yaitu 1.377.500. Akan tampak seperti yang ada di layar. Ini untuk metode cost dengan menggunakan pendekatan general, yaitu dalam satu kertas kerja ada langsung laba rugi konsolidasi, ada laba yang tahan minoritas dan mayoritas, ada neraca konsolidasi. Kalau tadi yang kita kerjakan adalah metode parsial, jadi kita kerjakan laba ruginya dalam satu kertas kerja, kemudian perubahan laba yang ditahan dalam satu kertas kerja sendiri, model menurun ini ya, kemudian neraca dalam satu kertas kerja sendiri. Hasil akhir juga akan sama. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan dengan metode equity untuk model yang parsial. Nah, ini caranya sama, penjualan kita masukkan dari penjualannya PT ABC tadi. Di neraca individunya kita bisa lihat di sini penjualannya 650 dan PT DEF adalah sebesar 370 juta. Kemudian HPP PT ABC adalah sebesar 350 dan PT DEF adalah sebesar 150. Kemudian laba kotor kita bisa kurangkan, berarti PT ABC 300 juta dan PT DEF di sini adalah 220 juta. Kemudian biaya usaha PT ABC biaya usahanya 75 juta dan PT DEF di sini adalah sebesar 25 juta, sehingga laba usahanya 300 minus 75 juta, 225 juta untuk PT ABC.
dan PT DEF adalah 195 juta. Kemudian karena di sini menggunakan metode equity, maka penghasilan yang diterima oleh perusahaan induk adalah pembagian laba dari perusahaan anak. Kepemilikan PT ABC adalah 75% dari PT DEF, sehingga laba dari PT DEF yang diakui oleh PT ABC adalah sama dengan 0,75 dikalikan laba yang dihasilkan 195 juta ini diakui oleh PT ABC, sehingga total laba bersihnya PT ABC adalah 225 juta ditambahi 146.250, ketemu 371.250.000. Sedangkan labanya PT DEF tetap sebesar 195 juta. Nah, sekarang kita masuk pada tahap kedua, yaitu laba yang ditahan, perubahan laba yang ditahan. Saldo awal laba yang ditahan untuk PT ABC adalah sebesar 150 juta dan PT DEF adalah sebesar 30 juta. Kemudian laba usaha kita bisa memasukkan di sini 371.250 dan PT DEF 195 juta. Dividen kita bisa masukkan dari neracanya 75 juta dan PT DEF sebesar 50 juta, sehingga kita bisa total laba yang ditahan akhir PT ABC adalah 446.250 dan PT DEF adalah sebesar 175 juta. Berikutnya kita masuk ke neraca. Kas awalnya PT ABC adalah 750 dipakai untuk beli investasi 98 juta ditambahi dengan pendapatan dividen 37.500, sehingga kasnya sama dengan metode cost tadi adalah 689.500. Kemudian kasnya PT DEF masih tetap sama seperti yang ada di awal, yaitu 150 juta, tidak ada perubahan. Berikutnya piutang usaha, sama di soal, PT ABC adalah 50 dan PT DEF adalah sebesar 25 juta. Kemudian investasi saham pada PT DEF kita bisa menghitung awalnya adalah 98 juta. Berikutnya ditambahi laba dari perusahaan anak, ini adalah sebesar 146 juta ini. Kemudian dividen dari perusahaan anak mengurangi, yaitu 75% dari 50 juta ini ya, ketemu 37.500, sehingga total investasi akhir adalah 206.750. Ini kita masukkan ke sini. Berikutnya aktiva tetapnya PT ABC adalah sebesar 300 juta dan PT DEF adalah sebesar 150 juta. Kita total dulu. Aktivanya PT ABC adalah sebesar 1.246.250.000, sedangkan PT DEF adalah 300. Di sini untuk aktiva tetapnya PT DEF adalah sebesar 200, sehingga totalnya adalah 375 juta. Kemudian hutang usahanya PT ABC adalah 100, PT DEF di sini adalah sebesar 50. Kemudian modal saham PT ABC 500 juta, PT DEF adalah 100,
Terus Agio PT ABC 200 dan Agio PT DEF 50. Laba yang ditahan PT ABC di sini awalnya tadi di sini 446.250, sedangkan PT DEF adalah sebesar 175 juta, sehingga kita bisa total pasifannya PT ABC adalah 1.246.250, sedangkan PT DEF 375 juta. Kan tampak seperti ini.